adik-adik, nah di video kali ini kita membahas soal UM-UGM, akan tetapi pada materi matematika, khususnya pada tes kemampuan dasar yaitu matematika dasar ya. Nah untuk pokok bahasan limit, jadi kita khususkan pembahasan kali ini mengenai pokok bahasan limit, dan lebih tepatnya adalah limit aljabar. Nah soal mengenai limit aljabar ini sering sekali keluar, bahkan saya sudah memperhatikan beberapa soal itu selalu keluar ya tiap tahunnya mengenai limit aljabar. Nah jadi kita akan bahas ke sini. Kita lihat langsung soalnya. Berasal dari soal pada tahun 2016, kode 371. Jika limit S mendekati min 1, ada dua fungsi ya, sama dengan min 4, maka nilai A tambah B adalah. Oke adik-adik, saya tekankan di sini dulu bahwa dalam limit kita harus menghindari bentuk 0 per 0 ya. Kenapa sih kita harus menghindari nilai 0 per 0 ini? Karena ini akan membentuk nilai tak terhingga. Jadi kita harus menghindari ini. Lebih tepatnya saja saya katakan bahwa kita harus menghindari bagian penyebutnya bernilai 0. Itu dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan jika bisa difaktorkan. Oke, nah coba kita lihat dulu penyebutnya ya. X kuadrat ditambah 3x tambah 2. Apakah ini membentuk nilai 0 atau tidak? Kita masukkan nilai x-nya ya, min 1. Min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2. Sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 2, ini hasilnya adalah 0. Oh ternyata ini bernilai 0. Jadi kita harus menghindari bentuk ini dengan cara memfaktorkan ya. Jadi coba kita faktorkan. Karena penyebutnya sudah bernilai 0, maka kita tulis ulang ya. Limit X mendekati min 1, X kuadrat ditambah AX ditambah B. Oke, bagian penyebut kita langsung faktorkan saja karena bisa difaktorkan. Jika adik-adik memfaktorkannya pasti mendapatkan nilai X tambah 2 dikali X tambah 1 ya, gitu faktornya. Sama dengan negatif 4. Nah adik-adik coba kita perhatikan bahwa di sini sebenarnya nilai pembuat nilai 0 itu ini ya, X tambah 1 ini nih. Faktor pembuat nilai 0, karena min 1 tambah 1 tuh 0, jadi ini nih biang kerok yang membuat nilainya menjadi 0. Nah bagaimana caranya supaya ini bisa bernilai negatif 4? Pastinya X tambah 1 ini dicoret gitu ya, jadi ada salah satu faktor bagian pembilang yang faktornya adalah X tambah 1. Nah jadi gini nih maksud saya, jadi kita buat seperti ini, limit X mendekati negatif 1. Oke, saya yakin pasti bagian pembilang ini memiliki faktor X tambah 1, pasti tuh. Satu lagi X sekian lah gitu ya. Nah, terus ada X tambah 2, X tambah 1 sama dengan min 4. Nah, karena faktor pembuat nilai nolnya ini dicoret, nah maka dia bisa bernilai negatif 4. Nah sekarang kita tinggal memperkirakan kira-kira ini nih di sini nilainya berapa gitu ya. Oke. Nah sekarang coba adik-adik lihat, kita coba saja langsung masukkan nilai negatif satunya. Jadi saya ini cara cepat menurut saya dengan cara memperkirakan gitu ya. Nah jika kita masukkan X min 1 itu ke X tambah 2, berarti kan min 1 tambah 2 itu 1 ya. Berarti kita bisa mengabaikan ini faktor yang di bawah ini. Kita abaikan saja. Kenapa? Karena nilainya bernilai 1. Jadi berapapun yang dibagi 1 pasti hasilnya negatif 4. Nah gitu, oke? Nah sekarang kita lihat nih. Kira-kira jika kita masukkan nilainya min 1, nilai X di sini kita masukkan ke sini nih. Min 1 ditambah berapa supaya hasilnya negatif 4? Pastinya adalah X min 1 dikurang 3 gitu ya, supaya hasilnya negatif 4. Berarti di sini nilai dari X-nya adalah X kurang 3. Nah gitu, karena ketika kita masukkan nilai X negatif 1 dikurang 3 itu hasilnya negatif 4. Karena kan bagian bawah ini sudah kita abaikan ya, jadi kita langsung lihat aja bagian atas. Maka ini dia nilai faktor yang di atas, X dikurang 3. Oke, sekarang kita bisa mencari nilai AX dan nilai B-nya ya, nilai A dan nilai B, maaf. Oke, langsung kita faktorkan X tambah 1 dikali X dikurang 3, ini maka hasilnya sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang
3. Maka dari sini kita ambil kesimpulan A-nya itu sama dengan negatif 2 dan B sama dengan negatif 3. Maka hasil dari A ditambah B kita jumlahkan itu sama dengan negatif 5. Jadi jawabannya adalah E. Nah, begitu. Jadi saya mengerjakan soal ini dengan cara memperkirakan pastinya nih faktor pembuat nolnya pasti hilang. Jadi saya kalau dia hilang pasti bagian atasnya juga itu adalah nilai yang sama dengan dia. Nah, gitu dia, oke? Oke, soal berikutnya. Oke, soal yang kedua masih pada tahun yang sama, tapi beda kode. Kali ini kode 571. Nah, kita lihat limit X mendekati 8, ada X kurang 8 dikali akar pangkat 3X dikurang 1 per akar pangkat 3X dikurang 2. Oke, kita lihat dulu ke penyebutnya ya. Apakah ini pembentuk nilai 0 atau tidak. Akar pangkat 3X dikurang 2, kita masukkan X-nya 8 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 8 dikurang 2, ini sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Oh, ternyata penyebutnya adalah faktor pembuat nilai 0. Nah, berarti ini harus kita faktorkan ya, supaya tidak dapat mendapatkan nilai tak terhingga. Kira-kira manakah yang bisa difaktorkan? Untuk bagian penyebut ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Bagian atas juga sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Akan tetapi ini nih X kurang 8 ini bisa kita faktorkan. Nah, adik-adik pasti ingat dengan yang seperti ini ya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu akan sama dengan A dikurang B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi kita akan mengubah nilai dari X kurang 8 menyerupai ini A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Oke, kita tulis di bawah aja X kurang 8. Ini kan kalau kita modifikasi gitu ya, kita ubah-ubah, ini kan bisa jadi seperti ini. Akar pangkat 3X yang dipangkatkan 3. Ini kan hasilnya X juga ya. Nah, coba dia dilihat, ini hasilnya X juga. 8 itu kalau kita modifikasi kan bisa jadi 2 pangkat 3 ya. Nah, jadi ini bagian atas seperti ini sudah sama fungsinya, bentuknya. Jadi bisa kita modifikasi seperti ini. Jadi ini nilai akar pangkat 3X ini nilai A dan 2 adalah nilai B-nya. Maka akan sama dengan, kita ikuti, A akar pangkat 3X dikurang B-nya kurang 2, oke, dikali A kuadrat, berarti akar pangkat 3X kuadrat, ini kuadratnya di luar ya, ditambah AB, A kali B, akar pangkat 3X dikali B-nya 2 ditambah B kuadrat ya, berarti 2 kuadrat. Nah, ini dia bentuknya. Jadi X kurang 8 ini akan kita ubah seperti ini. Oke, jadi langsung kita ke soal. Limit X mendekati 8, langsung kita ubah aja ya, X kurang 8 nya menjadi fungsi yang sudah kita ubah tadi, sama dengan akar pangkat 3X dikurang 2 dikali akar pangkat 3X kuadrat ditambah akar pangkat 3X dikali 2 ditambah 2 kuadrat itu 4 ya, tambah 4, oke, dikali, nah ini dari soalnya ya, soal asli, akar pangkat 3X dikurang 1 dibagi akar pangkat 3X dikurang 2. Nah, adik-adik coba perhatikan, ini bagian penyebutnya sudah bisa kita coret ya, ini nih, karena sama persis dengan ini. Nah, itu dia. Jadi akibat memfaktor yang kita lakukan tadi ternyata ada yang menyerupai dengan penyebut. Oke. Nah, selanjutnya karena faktor pembuat nolnya sudah hilang, maka langsung kita masukkan aja nilai X sama dengan 8 ya. Jadi X sama dengan akar pangkat 3 8 yang dikuadratkan ditambah ya, langsung kita masuk ke sini. Akar pangkat 3 dari 8 dikali 2 ditambah 4, oke, dikali akar pangkat 3 dikurang 1, sama dengan akar
akar 8 pangkat 3 itu, akar pangkat 38 itu 2 ya, 2 kuadrat ditambah, ini juga nilainya 2, 2 kali 2 4, ditambah 4 dikali 2 dikurang 1. Jadi sama dengan ini 12 dikali 1, maka ini jawabannya ya 12, sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah D. Nah itu dia. Oke adik-adik, itu untuk soal ini. Berikutnya, oke, soal berikutnya berasal dari tahun 2017, kode 723 ya. Oke, kita lihat ada soal limit lagi, aljabar. Nah kita lihat ya, bagian penyebutnya ini adalah pembuat nilai 0 ya, baik x kuadrat dikurang 1 maupun akar x dikurang 1. Ini adik-adik kalau masukkan nilai satunya pasti hasilnya 0 dengan 0. Berarti kedua-duanya ini nggak boleh ada nih, dicoret nih, atau gimana difaktorkan gitu ya. Maka kita kerjakan yuk. Limit x mendekati 1, x dikali, oke, bagian dalamnya ini yang x2x kuadrat ini kita faktorkan dulu. Oke, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 itu jika kita faktorkan kan di sini 2x, di sini x, kan nilai di sini adalah positif 1, berarti sini min 1 ya, sudah pasti. Oke, maka kita tuliskan 2x dikurang 1 dikali x dikurang 1. Oh, ternyata ini dipangkatkan dengan 3/2 dibagi. Oke, selanjutnya x kuadrat dikurang 1, x kuadrat dikurang 1 juga bisa difaktorkan ya, menjadi x kurang 1 dikali x tambah 1. Adik-adik saya harap sudah lancar dalam memfaktorkan, jadi saya jelaskan lagi lebih lanjut ya di sini. Ya, x dikurang 1 dikali x tambah 1 dikali akar x dikurang 1. Saya kurungkan aja seperti ini. Oke, nah berikutnya kita kan juga bisa bagian atas ini nih ya, bagian atas ini bisa kita seperti ini. Limit x mendekati 1, x dikali 2x dikurang 1 pangkat 3/2 gitu ya, satu ya, x kurang 1 pangkat 3/2, apa-apa ya dengan cara kayak gini, per x kurang 1 x tambah 1 dikali akar x dikurang 1. Nah sejauh ini belum ada yang bisa dicoret, maka bisa kita buat seperti ini ya. Coba adik-adik perhatikan, saya buat sebelah sini saja, bagian bawah. 2x dikurang 1 pangkat 3/2. Adik-adik ingat bentuk eksponen ya. Ini kan artinya 2x kurang 1 2/2 yang ditambahkan atau yang dikalikan dengan 2x dikurang 1 pangkat setengah gitu ya kan. Dalam bentuk eksponen jika dikalikan berarti ini ditambah 2/2 tambah 1/2 kan 3/2. Atau kan kita bisa buat seperti ini, 2x dikurang 1, 2/2 itu kan pangkat 1 dikali akar dari 2x dikurang 1. Bisa seperti itu ya. Jadi kita tulis limit x mendekati 1, x dikali 2x dikurang 1 dikali akar 2x dikurang 1. Nah ini juga bagian atas juga sama seperti itu, x kurang 1 dikali akar x dikurang 1 per x kurang 1 dikali x tambah 1 dikali akar x dikurang 1. Nah jadi coba lihat di sini sudah ada yang bisa dicoret, udah ya. X dikurang 1 coret habis, terus x kurang 1 juga sudah bisa kita coret. Oke, maka faktor membuat nilainya nolnya sudah hilang. Jadi langsung kita masukkan nilai limitnya, nilai x-nya 1 dikali 2x, berarti 2 kali 1 ya. Oke, langsung aja ya adik-adik, saya harap tidak bingung. Akar dari 2 dikurang 1 per x-nya 1 tambah 1. Jadi sama dengan 1 dikali 1, 2 kurang 1 itu 1 dari akar 1 per 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jawabannya adalah C.